Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan materi dari mata kuliah Hukum Internasional Publik dengan tema materi adalah subjek hukum internasional. Sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Irene Liansa, NIM 211061130, kelas C, mata kuliah Hukum Internasional Publik, dosen pengampu. Khairu Rizal Lutfi SHMH. Subjek hukum internasional yang terbagi menjadi 7 bagian, yaitu pertama, negara, kedua, organisasi internasional, ketiga, ICRC, keempat, tahta suci, kelima, belligerent, keenam, tensi, yang ketujuh, individu. Pertama ada negara. Negara yang menjadi 4 bagian, yaitu pertama, wilayah, kedua, penduduk yang tetap, ketiga, pemerintah yang efektif, yang keempat, kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Adapun hak-hak negara yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, hak atas kemerdekaan, kedua, hak untuk melakukan jurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Ketiga, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain. Keempat, hak untuk menjalankan perubahan diri sendiri atau kolektif. Adapun kewajiban negara yang terbentuk atau terbagi menjadi 8 kewajiban. Yang pertama, kewajiban untuk tidak melakukan interferensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain. Kedua, kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Ketiga, kewajiban untuk memperlakukan orang yang berada di wilayah dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Keempat, kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Kelima, kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman. Keenam, kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah. Ketujuh, kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikat baik. Kedelapan, kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Adapun organisasi internasional yang dibentuk dengan perjanjian internasional lalu memiliki sekretariat yang tepat. ICRC, sejarah, sekelompok orang yang memiliki budaya, nenek moyang, bahasa, sistem komunikasi yang memiliki makna bagi sekelompok orang melalui lisan. Agama ialah kepercayaan dan ideologi, dapat berupa etis atau spesifik kelompok nasional atau universal, siapa saja bisa bergabung. Lalu tugas dari ICRC yang paling utama terbagi menjadi 5. Yang pertama itu memantau kepatuhan para pihak yang bertikai kepada Konvensi Jenewa. Kedua, mengorganisir perawatan terhadap korban luka di medan perang. Ketiga, mengawasi perlakuan terhadap dan melakukan interferensi yang bersifat konfidensial dengan pihak berwenang yang melakukan penahanan. Keempat, membantu pencarian orang hilang dalam konflik bersenjata. Kelima, dan mengorganisir perlindungan dan perawatan penduduk sipil bertindak sebagai perantara netral antara pihak yang berperang. Lalu, tahta suci yang terbagi menjadi 7. Yang pertama ada tahta suci terletak di kota Vatikan. Kedua, diakui sebagai subjek HI tidak terlepas dari faktor historis. Ketiga, tahta suci dan Italia menandatangani pada tahun 1929. Yang keempat, kewenangan tahta suci hanya terbatas masalah kemanusiaan dan perdamaian umat. Kelima, Vatikan adalah pihak pada perjanjian-perjanjian internasional. Keenam, Vatikan adalah anggota pada organisasi-organisasi internasional. Ketujuh, Vatikan juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia. Lalu ada belligerent yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, terorganisir secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas. Kedua, menggunakan
tanda pengenal yang jelas yang menunjukkan identitasnya. Ketiga, menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah dibawa kekuasaannya. Keempat, mendapatkan dukungannya dari rakyat di wilayah yang didudukinya. Lalu ada TNC. TNC terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kegiatan TNC membawa dampak pada lingkungan, iklim ekonomi, negara tuan rumah. Kedua, perlunya aturan global mengenai tanggung jawab TNC. Yang ketiga, Global Compact 2000 ILO, Directorium OECD, Guidelines, UN Norms on the Responsibilities of Transnation Confederation and Other Business with Regions to Human Rights 2003. Lalu ada individu. Individu itu ada tiga bagian. Individu dalam batas-batas tertentu dapat bertindak atas nama dan untuk dirinya sendiri dalam wilayah hukum internasional. Yang kedua, individu dapat dibebani kewajiban-kewajiban internasional dan dimintakan pertanggungjawaban atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum internasional. Dan yang ketiga itu, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dikenal sebuah konsep yang bernama Individual Criminal Responsibility. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan materi dari subjek hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.